Imat bin Sarman. Imaduddin Kresek asalnya, istrinya 3 tak cukup rupanya. Hingga tersingkir habis penjelasan, tipu dominasi, mengaku cucu nabi tapi tak terbukti. Kebohongan terungkap, semua tahu pasti. Benar menang, palsu takkan abadi. Ya Imam. Kita bisa melihat bagaimana lagu yang dibawakan dari mereka yang mendukung Ba'alawi. Isinya apa? Isinya itu bukan membantah tesisnya Kiai Imad, bukan. Tapi yang diserang, lucunya itu isinya mereka justru menyerang Kiai Imad. Bukan memberikan sebuah tanggapan, memberikan bantahan. Lah terus apa hubungannya kalau memang Kiai Imad ini seorang penjahat? Bukankah kalau informasi, ya, informasi itu kalau memang benar, yang disampaikan itu benar, tidak ada sesuatu yang bisa menutupi. Kebenaran itu tetap benar, pasti manusia pasti akan menganggap bahwa itu sebuah kebenaran. Kalau itu memang bisa diterima oleh logika akal waras manusia. Walaupun yang menyampaikan itu seorang maling, seorang penjahat pun, kalau mengatakan bahwa gula itu manis, ya pasti akan dibenarkan. Karena perkataan itu benar. Walaupun yang mengatakan gula itu pahit, yang mengatakan itu seorang yang alim, dikatakanlah orang yang sangat baik sekali, tapi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, akan ditolak. Inilah lagu-lagu ini, ya sebenarnya kita bisa melihat, ya kalau melihat syair-syair lagunya seperti itu melihat bagaimana kapasitas mereka, pemikiran mereka. Ya memang seperti inilah. Karena sudah terdesak, tertangkap basah, terus mau bagaimana lagi? Ya bisanya terus teriak-teriak, itu maling. Jadi Kiai Imad itu diteriakin karena Kiai Imad ini kan sebagai orang yang menangkap, anggap saja itu sebagai orang yang menangkap basah maling ini. Ya, karena Kiai Imad yang menangkap basah, mereka kepingin selamat, ya. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi alasan yang mau dibuat lagi, ya ganti menfitnah. Kiai Imad langsung dituduh, Kiai Imad itu begini, bin Sarman atau apa. Ya, sebagaimanalah sebagai pengadu domba, pemecah belah, ya. Semua itu. Dan di samping itu, ya, lagu-lagu ini itu semuanya tidak berdasar fakta, realita. Inilah kalau maling teriak maling. Yang ada memang tidak berdasar data-data. Apa yang disampaikannya itu ya jelas memang menyerang orang, menyerang personalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Normas Norahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas lagu-lagu baik yang dinyanyikan oleh dari yang mendukung Kiai Imad dengan yang mendukung para Habib-Habib Dobolowi, Ba'alawi, ya. Kita bisa merasakan nanti setelah mendengarkan lagu ini, ya. Dari lagu ini kita sudah bisa menilai bagaimanakah kualitas tanggapan mereka. Lewat sebuah lirik lagu, kita sudah bisa menilai bagaimana kualitas tanggapan mereka tentang pembahasan nasab ini. Bagaimana mereka menanggapi tesisnya Kiai Imad, data-data yang diberikan Kiai Imad, dan bagaimana kemudian tanggapan dari orang-orang yang mendukung Kiai Imad. Di mana lagunya? Dari lagu ini kita nanti akan bisa merasakan, ya sudah ketahuan. Di kualitas ini jelas ini menunjukkan siapa yang didukung. Yang didukung ini memang betul-betul orang yang benar atau orang yang salah, ya. Intinya orang kalau mendukung sebuah kebenaran, sesuatu yang benar, pasti ya kata-katanya ya jelas rasional, jelas itu bisa enak didengar, jelas kata-katanya itu ya berdasarkan data, fakta, realita. Tapi kalau orang mendukung sesuatu yang palsu, sesuatu yang keliru, itu ketara sekali. Kata-katanya itu ya tidak ada tanggapan. Dia seperti kehabisan kata-kata. Seperti tidak bisa mengucap apa-apa. Kayak orang seperti maling sudah ketangkap basah, ya. Kalau maling sudah ketangkap basah, dia sudah kehabisan.
sudah kehabisan apa itu data, kata-kata, alasan. Dan begitu pun juga orang yang membela maling-maling ini, mereka juga akan kesulitan memberikan sebuah alasan, memberikan jawaban. Nah, di situ tercermin dari lagu-lagu ini ya. Kita simak dulu lagu ini, nanti kita tanggapi lebih lanjut ya. Kita simak sampai tuntas dulu ya. Kita simak soalnya ini lagunya enak didengar, jangan dilewatkan, bisa sambil ngopi-ngopi, sambil rebahan, layah-layah, santai-santai. Oke. Imaduddin Kresek asalnya, istrinya 3 tak cukup rupanya. Fitnahmu sungguh luar biasa, tersebar sampai kemana-mana. Dosa jariah tak henti-hentinya, karena doktrinmu membuat celaka. Imaduddin saja ada pengikutnya, apalagi nanti keluar dajalnya. Usman bin Yahya si mufti Batavia, anjing penjilat kaki tangan Belanda. Iblis bersorban dari Yaman Selatan, bangsa Yahudi komunis jadi setan. Kaum Ba'awi ngakunya cucu Nabi, kerjanya hanya pintar mencaci maki, mengadu domba antar para pribumi. Penjajah negeri ingin menguasai. Aku sungguh kasihan dengan Imad bin Sarwan, ingin cari Habib gak kesampean, akhirnya hasutnya keturunan. Nasab Habib dibatalkan, semua ulama dilawan, menabrak semua aturan, ilmu nasab diabaikan. Imad edan, Imad edan, semua ulama disalahkan. Imad edan, Imad edan, semua dianggap bodoh, yang benar hanya Imad bin Sarman. Jangan cerita tentang Habib palsu, mengaku cucu Nabi tapi nggak ada yang tahu bahwa nama besar tipu sana sini, pura-pura mulia padahal cuma ilusi. Dengan nasab palsu dia mainkan peran, mengaku Habib padahal cuma tipuan. Dengan nasab dominasi cari keuntungan, tapi kebohongan terungkap hancur dalam anan. Habib bergalasa tipu dominasi, mengaku cucu Nabi tapi tak terbukti. Kebohongan terungkap, semua tahu pasti, kebenaran menang, palsu takkan abadi. Setiap langkahnya penuh dengan dusta, menggunakan agama demi hidup yang mewah. Tapi ingat, karma pasti akan datang, kebenaran selalu menang, palsu pasti tumbang. Kau kira bisa selamanya tipu orang bodoh, tapi kebenaran jelas tak ada yang bisa bohong. Nama besar tak cukup kalau hati penuh dosa, muka Habib palsu akhirnya terungkap semua. Habib bergalasa tipu dominasi, mengaku cucu Nabi tapi tak terbukti. Kebohongan terungkap, semua tahu pasti, kebenaran menang, palsu takkan abadi. Kita lihat semua dia terjebak dalam dusta, mengaku mulia padahal cuma pura-pura. Tapi Allah Maha tahu takkan pernah salah, kebenaran pasti menang, kebohongan patah. Habib bergalasa tipu dominasi, mengaku cucu Nabi tapi tak terbukti. Kebohongan terungkap, semua tahu pasti, kebenaran menang, palsu takkan abadi. Dengar ini, jangan mudah tertipu dengan kata-kata manis yang penuh tipu muslihat. Kebenaran akan selalu muncul di akhir. Habib bergalasa akhirnya tersingkir. Habib bergalasa tipu dominasi, mengaku cucu Nabi tapi tak terbukti. Kebohongan terungkap, semua tahu pasti, kebenaran menang, palsu takkan abadi. Jangan mudah tertipu dengan kata-kata manis yang penuh tipu muslihat. Kebenaran akan selalu muncul di akhir. Habib bergalasa akhirnya tersingkir. Jadi bergalasa tipu dominasi, mengaku cucu Nabi tapi tak terbukti. Kebohongan terungkap, semua tahu pasti, kebenaran menang, palsu takkan abadi.
mata, tipu demi nasib. Mengaku cucu Nabi tapi tak terbukti. Kebohongan terungkap, semua tahu pasti. Kebenaran menang, palsu takkan abadi. Kalau polemik masa takkan berhenti selama sampai aman masih di sini. Para budak tinggi dan banyak yang lari, tak mau dibodohi si Habib lagi. Asu imigran dari seberang mencari makan di Nusantara, bermodal jenggot otak dan sorban karena dirinya malas bekerja. Bergelar Habib anak cucu Nabi, membodohi para pribumi. Bergelar Habib harus dihormati, pribumi banyak dibodohi. Indonesia katanya miliknya Tarim, pahlawan Nusantara milik Mbak Alwi. Candi-candi dan makam semua Mbak Alwi, juga setan dan hewan kaum Mbak Alwi. Penipu nyata, cucu Abroha, makhluk pemalas yang terbangun kalah. Imigran bangsa, Yahudi Yaman, kotanya Ya Imaduddin. Ya, setelah kita mendengarkan lagu ini, jelas Anda bisa membedakan ya, sudah bisa membedakan, dan Anda semua tentu sudah bisa menilai ya, di mana lirik lagu yang berkualitas ya. Kita bisa melihat bagaimana lagu yang dibawakan dari mereka yang mendukung Ba'alawi. Isinya apa? Isinya itu bukan membantah tesisnya Kiai Imad, bukan. Tapi yang diserang lucunya itu isinya mereka justru menyerang Kiai Imad. Bukan memberikan sebuah tanggapan, memberikan bantahan. Ya walaupun bantahan itu sangat lemah ya, walaupun bisa dikatakan itu lemah sekali ya, paling tidak ada bantahan lah, ada jawaban. Nah, kalau seperti ini lagu ini mau menanggapi apa yang ditanggapi? Ya kita lucu, masa menanggapi yang dibahas, yang dipersoalkan umat ini, yang membuat umat itu ragu, itu kan karena umat ini sudah melihat, mendengar data-data yang disampaikan oleh Kiai Imad bahwa nasab Habib ini palsu, itu tidak sambung. Dan kalau tujuan mereka ingin memberitahu kepada umat bahwa kalau nasab mereka itu kuat, sambung, ya harus memberikan data tandingan. Lah kok kenapa menyerang Kiai Imad? Kiai Imad mau orang misalkan ya, katakanlah Kiai Imad itu dikatakan sebagai PKI atau orang yang istrinya 4 atau penjahat sekalipun misalkan. Lah terus apa hubungannya kalau memang Kiai Imad ini seorang penjahat? Bukankah kalau informasi itu kalau memang benar, yang disampaikan itu benar, tidak ada sesuatu yang bisa menutupi. Kebenaran itu tetap benar, pasti manusia pasti akan menganggap bahwa itu sebuah kebenaran. Kalau itu memang bisa diterima oleh logika akal waras manusia. Walaupun yang menyampaikan itu seorang maling, seorang penjahat pun, kalau mengatakan bahwa gula itu manis, ya pasti akan dibenarkan. Karena perkataan itu benar. Walaupun yang mengatakan gula itu pahit, yang mengatakan itu seorang yang alim, dikatakanlah orang yang sangat baik sekali, tapi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, akan ditolak. Inilah lagu-lagu ini ya, sebenarnya kita bisa melihat ya, kalau melihat syair-syair lagunya seperti itu melihat bagaimana kapasitas mereka, pemikiran mereka. Ya memang seperti inilah. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka apa itu 100% karena bagaimana lagi karena data-data memang tidak bisa untuk membantah, mereka tidak bisa membantah. Tapi yang sangat kita sayangkan seharusnya walaupun datanya itu lemah, apa yang mereka punya itu lemah untuk bisa membantah datanya Kiai Imad, tesisnya Kiai Imad, untuk bisa membantah itu lemah, ya paling enggak ditunjukkanlah ini loh, ada perlawanan lah gitulah, ditunjukkan. Maksudnya dalam syair lagu itu ya ada data bahwa oh ini menurut kitab ini, terus dinyanyikan, ada kitab ini yang menerangkan, nah kayak begitu. Nah kalau seperti itu mungkin agak bisa ada perlawanan. Lah kalau seperti ini dia itu mau membantah apa? Hal seperti itu
mau apa? Mau menolong nasab Ba'alawi ini? Ya malah justru tidak semakin tertolong, justru semakin rungkat, semakin nyungsep. Karena apa? Ya karena pendukungnya, orang-orang yang membelanya ini memang kapasitasnya, pendidikannya, otaknya itu masih rendah. Masih rendah pemikirannya, pemahamannya ini masih sangat jauh, masih sangat dangkal sekali. Itu tercermin dari bagaimana mereka membuat syair-syair bantahan. Itu jelas ketara sekali. Bagaimana mereka membuat syair-syair bantahan itu yang sangat tidak menunjukkan sama sekali tidak berkualitas. Lah wong namanya menyerang orang itu kualitasnya di mana? Wong hari ini yang diperdebatkan itu adalah sebuah data-data. Data-data adalah sesuatu yang ilmiah. Kok malah menyerang persoalannya? Tapi seperti ini memang itu sudah tipe-tipe gaya mereka para pembela nasab atau dari Ba'alawi sendiri. Ya memang kualitas mereka bisa kita lihat dari sini. Sebagaimana kita bisa lihat sebelum-sebelumnya ya bagaimana si Wafi itu menanggapi. Yang selalu yang disoroti, yang dicemooh itu ya orangnya. Ya seperti kayak baru kemarin itu si Novel Bamukmin itu. Dia menyerang apa? Dia tidak membantah sama sekali, tidak membantah tesisnya Kiai Imad itu tidak dibahas, tapi yang diserang orangnya. Lah ngapain? Misalkan orang Kiai Imad ketahuan ya misalkan dia itu misalkan penjahat lah katakanlah. Tapi kalau kata-katanya yang disampaikan itu benar, tidak akan hilang. Pasti tetap akan diambil orang. Akan dipakai jikalau itu sebuah kebenaran. Kalau gula itu memang manis dan Kiai Imad mengatakan gula itu memang manis, pasti orang akan percaya menganggap. Tapi sebaliknya, walaupun kalian menganggap si Ba'alawi ini itu sambung ke Nabi, tapi datanya itu jelas tidak. Bagaimana orang bisa percaya? Mau kalian menyerang Kiai Imad bagaimanapun itu tidak ada gunanya. Itu justru semakin memporak-porandakan kalian, semakin membuat kalian nyungsep, semakin membuat kalian rungkat. Itu harusnya diperhatikan dari kaum Ba'alawi ya. Dari sini kita sudah bisa melihat kalau saya mengibaratkan itu orang-orang yang menanggapi dengan lagu-lagu seperti ini saya ibaratkan bagaikan ada seorang pencuri, ada maling ya, itu sudah tertangkap basah dan mereka yang membuat lagu-lagu ini adalah mereka yang membela pencuri-pencuri ini, maling-maling ini ya, yang membuat lagu membela Ba'alawi ini. Mereka masih membela. Lah, malingnya aja ketika sudah ketangkap basah karena sudah ketahuan, mereka sudah tidak bisa berbicara lagi, membantah lagi. Namanya sudah ketahuan kok, sudah ketangkap basah. Lah terus untuk orang yang membela orang yang sudah ketangkap basah ya memang belepotan, akan kerepotan. Mereka tidak punya alasan lagi. Sudah ketangkap kok. Terus ngomongnya ya bagaimana? Ya senjata andalannya mereka kalau sudah seperti ini ya maling teriak maling. Maling teriak maling. Dan orang-orang yang membela maling itu pasti akan gantian meneriakkan orang-orang yang menuduh maling itu, gantian mereka fitnah, mereka tuduh. Memang seperti inilah cara mereka itu, cara-cara mereka ini membantah. Jadi mereka sudah tidak punya data, sudah tidak punya argumen lagi, sudah tidak punya apa yang bisa diomongkan karena sudah terdesak, tertangkap basah. Terus mau bagaimana lagi? Ya bisanya terus teriak-teriak, itu maling. Jadi Kiai Imad itu diteriakin karena Kiai Imad ini kan sebagai orang yang menangkap, anggap saja itu sebagai orang yang menangkap basah maling ini. Ya, karena Kiai Imad yang menangkap basah, mereka kepingin selamat ya. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi alasan yang mau dibuat lagi ya, ganti menfitnah. Kiai Imad langsung dituduh Kiai Imad itu begini, Ben Sarman atau apa. Ya, sebagaimanalah sebagai pengadu domba, pemecah belah ya. Semua itu. Dan di samping itu ya, lagu-lagu ini itu semuanya tidak berdasar fakta, realita. Inilah kalau maling teriak maling. Yang ada memang tidak berdasar data-data. Apa yang disampaikannya itu ya jelas memang menyerang orang, menyerang personalnya. Ya, inilah kualitas sebuah lagu. Kita sudah bisa melihat dari sini semakin jelas, semakin nampak jelas bahwa memang Ba'alawi ini memang betul-betul nasabnya jelas palsunya karena sudah tidak ada orang yang mampu membela lagi. Pembelaannya itu
sudah pembelaan terdesak, tidak punya data yang kuat. Kalau mereka punya data yang kuat, tidak mungkin menyerang personal seseorang. Ngapain? Tidak ada faedahnya ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.